Shalom Bapak Ibu. Ya. Hari ini dalam teks khotbah kita diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16 dan Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44. Kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu orang besar dan orang kecil yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, harus kita sadari dan kita pahami bahwa di dalam kita menjalani kehidupan di tengah dunia, banyak orang, bahkan orang-orang di dalam dunia ini sering mengukur keadaan seseorang itu berdasarkan posisi, berdasarkan kekayaan dan pengaruh. Tetapi syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberi kita sebuah pandangan yang berbeda tentang makna kebesaran dan keberkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita melihat dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16, seorang janda miskin di Sarfat yang menolong Nabi Elia. Sementara dalam Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44, Yesus mengajarkan kepada para murid tentang persembahan seorang janda miskin yang memberi dengan tulus. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam dua kisah ini mengungkapkan sebuah kebenaran, sebuah keinginan Tuhan bahwa Tuhan menghargai hati dan ketulusan daripada status dan kekayaan. Nah, kita masuk ke dalam bacaan yang pertama Bapak Ibu Saudara. Di sana kita melihat Nabi Elia dan janda di Sarfat. Nah, Bapak Ibu dan juga saudara yang diberkati Tuhan, teks ini menceritakan bagaimana Allah yang mengutus Nabi Elia ke kota Sarfat. Kota Sarfat ini berada di Sidon. Jadi selama itu berada di sana Nabi Elia sedang menghadapi yang namanya kekeringan yang sangat-sangat parah. Jadi walaupun dalam menghadapi kekeringan yang sangat parah itu Bapak Ibu Saudara, Allah mengutus Nabi Elia untuk berjumpa dengan seorang janda miskin yang berada di daerah Sarfat. Nah, ketika ia berjumpa dengan seorang janda miskin ini tadi, dia bertanya kepada janda miskin itu, "Apa yang engkau miliki?" Janda ini hanya memiliki Bapak Ibu Saudara tepung dan minyak. Dan tepung dan minyak ini adalah persediaannya yang terakhir. Tak ada lagi yang lain. Istilahnya stoknya ini stok terbatas, tinggal untuk dia dan anaknya, besok nggak tahu lagi mau makan apa. Hanya terakhir yang dia punya, minyak dan juga tepung untuk membuat roti pada saat itu. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menarik di sini adalah Elia meminta agar janda itu memberi roti itu kepada dia. Baru ia memberikan sebuah janji Tuhan, setelah itu kau buatlah bagi dirimu sendiri. Secara logika Bapak Ibu Saudara, ini tidak mungkin. Kenapa? Karena bagaimana janda miskin ini yang hidup sebatang kara di tengah dunia yang penuh dengan kekeringan dan kelaparan, roti ini untuk satu-satunya pertahanan hidupnya dan anaknya mau diberikan kepada orang yang baru dikenal. Apakah mungkin? Tetapi Bapak Ibu Saudara, janda miskin ini tadi, janda yang ada di Sarfat ini, mendengarkan perkataan Nabi Elia dan memberikan tepung dan minyak itu, dibuat roti dan diberikan kepada Nabi Elia. Lalu dia membuat roti untuk dirinya dan anak-anaknya. Nah, janji yang disampaikan Nabi Elia Bapak Ibu Saudara bahwa persediaan untuk membuat roti itu tidak akan habis. Nah, dari sini Bapak Ibu kita melihat ada dua iman yang disampaikan oleh dua tokoh ini. Ya, jadi iman yang pertama itu adalah iman dari Nabi Elia, di mana Nabi Elia adalah nabi yang taat pada perintah Tuhan untuk meminta bantuan dari seorang janda yang ada di Sarfat. Bapak Ibu, Nabi Elia bukan nabi yang kecil, tapi dia adalah nabi yang besar, nabi yang begitu terhormat, bahkan ia memiliki sosok murid yang bernama Elisa. Tapi ketika Tuhan perintahkan kepadanya untuk mendatangi seorang janda miskin yang dianggap kecil oleh dunia, tapi ia mendatanginya. Meskipun dia adalah nabi yang dihormati, ia mau datang kepada orang yang kecil untuk mentaati perintah Tuhan. Itulah iman dari Nabi Elia yang boleh kita lihat dalam kitab Raja-Raja ini Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita melihat iman dari janda miskin. Jadi janda miskin ini memiliki iman walaupun hanya memiliki sedikit, tetapi Bapak Ibu Saudara, yang mau memberikan itu semua kepada Elia.
Karena mengapa? Karena ia percaya akan janji Tuhan melalui Nabi Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari dua kisah iman yang ditunjukkan oleh Nabi Elia dan juga janda yang ada di Sarfat, di sini kita mau memahami bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan menunjukkan kebesarannya melalui ketaatan dan kerendah hatian dua tokoh ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, walaupun Elia dengan status orang yang besar dan janda yang di Sarfat memiliki status orang yang kecil dalam pandangan dunia, tetapi menurut pandangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat hati, Tuhan melihat ketaatan yang dikerjakan oleh kedua tokoh yang ada di dalam kitab Raja-Raja ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam poin penting yang dapat kita pahami dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8-16, yang pertama, Tuhan sering bekerja di luar ekspektasi manusia. Jadi Tuhan memperlihatkan bahwa dia tidak terbatas oleh status ataupun kekayaan. Jadi Tuhan memandang aku, Tuhan memandang Bapak Ibu, Tuhan memandang kita semua tidak berdasarkan status kekayaan. Tapi Tuhan memandang kita dari hati kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, setiap orang besar maupun kecil memiliki tempat dan peran dalam rencana Tuhan. Seperti Nabi Elia yang adalah nabi besar dalam pandangan masyarakat Yahudi adalah orang yang besar, dan juga seorang janda di Sarfat dalam pandangan orang Israel, seorang janda memiliki status kedudukan yang kecil dalam pandangan Yahudi, tetapi Bapak Ibu Saudara, di mata Tuhan, mereka semua, baik yang besar ataupun yang kecil, masuk ke dalam rencana Tuhan, dalam peran-peran yang disampaikan Tuhan, diperintahkan Tuhan kepada mereka. Dan poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di tengah kekurangan, ketaatan dan iman kepada Tuhan mendatangkan berkat bagi orang lain dan komunitas. Seorang janda yang miskin yang hanya memiliki roti, tepung dan minyak yang sedikit, dari yang kecil ini Bapak Ibu Saudara, ia dapat memberkati, memberi makan seorang nabi yang besar, dan ia percaya akan Allah lewat Nabi Elia. Dan dalam teks yang kita baca tadi, maka persediaannya dalam masa kekeringan itu tidak akan pernah habis, unlimited. Itulah poin yang harus kita pahami dalam bacaan yang pertama Bapak Ibu Saudara. Dalam bacaan yang kedua, dalam Markus pasal 12 ayat 38-44, di sini ahli Taurat dan janda miskin di bait Allah. Jadi dalam teks Injil ini Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang mengajarkan, bahkan mengingatkan kepada ke-12 muridnya supaya mereka tidak meniru para ahli Taurat yang hanya dalam hidupnya mencari status, mencari kehormatan. Mereka memakai jubah yang begitu indah menunjukkan identitasnya sebagai seorang imam, sebagai seorang ahli Taurat. Mereka berdoa dengan bertele-tele kepada Allah begitu panjang. Bahkan dalam teks ini ditunjukkan Bapak Ibu Saudara, mereka menindas dan mengambil hak dari janda-janda yang mereka temui. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam pandangan banyak orang, mereka ini menikmati kehormatan dan kekayaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam mereka mengerjakan itu, Allah melihat di dalam diri mereka. Termasuk Yesus yang melihat secara langsung, penuh dengan kesombongan dan kemunafikan. Jadi mereka dengan segala jabatannya menindas janda-janda dengan menguasai rumah mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dengan melihat ini, Yesus mengajarkan sebuah pengajaran yang sangat penting, di mana Yesus melihat dan memuji seorang janda miskin yang memberikan 2 peser, yaitu 1 uang. Ya kan Bapak Ibu Saudara? 1 uang ini adalah satu-satunya harta yang dimilikinya. Dia memberi dari kekurangan dia. Tetapi Yesus mengajarkan sebuah pengajaran yang begitu istimewa kepada kita Bapak Ibu Saudara, di mana Yesus mengajarkan bahwa persembahan yang diberikan janda miskin ini adalah yang terbesar, karena janda itu memberikan dari kekurangannya. Jadi janda ini bukan memberi dari kelebihannya, dia bukan memberi dari tabungannya seperti orang-orang kaya yang memberikan persembahan dari kelebihannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, meskipun janda ini hanya memiliki 2 peser, tapi ia ingat akan kasih Tuhannya, ia ingat akan cinta kasih dan berkat yang diberikan Tuhannya, bahkan walaupun hanya segitu, ia tetap memberikan 2 peser itu kepada Tuhan.
Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara kita melihat yang pertama, Tuhan melihat hati yang tulus. Jadi Tuhan melihat hati tulus kepada orang yang mau memberikan dengan tulus. Jadi Tuhan tidak melihat jumlah persembahan dan status sosial. Tapi Tuhan melihat hati yang memberi dengan tulus. Kalau sudah memberi, tidak usah diingat-ingat lagi. Karena pemberian itu bukan kepada manusia, Bapak Ibu Saudara. Tapi pemberian kita itu kepada Tuhan. Karena dasar kita memberikan persembahan adalah ungkapan rasa syukur kita. Karena Tuhan telah memberkati kehidupan, keluarga, bahkan juga pekerjaan dan usaha yang dilakukan. Makanya poin penting dari sini ketika kita memberi dengan tulus. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di sini dalam gambaran Injil Markus, ahli Taurat mencari pengakuan manusia. Tapi janda miskin mencari kehendak Tuhan. Itu dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sebuah teguran yang mau diingatkan kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu. Ketika kita mau memberi, bukan supaya dilihat orang, Bapak Ibu. Tapi ketika kita memberi, itu adalah atas ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memberikannya dengan dasar poin yang pertama, yaitu dengan ketulusan hati kita memberi kepada Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Lewat pekerjaan yang kita lakukan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, persembahan yang sejati adalah persembahan yang berasal dari hati yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jadi tanpa mempertimbangkan pujian dari manusia. Dari hati yang paling dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Itulah poin yang mau diajarkan lewat bacaan kedua pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Sekarang mari kita coba untuk merefleksikan dari dua bacaan ini ke tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk menghargai setiap anggota jemaat terlepas dari status sosial. Jadi Bapak Ibu, dalam persekutuan gereja harus kita akui bahwa dalam kehidupan kita mungkin memiliki berbagai latar belakang. Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang berpendidikan tinggi, ada yang sederhana. Tapi harus satu hal yang kita ingat, di hadapan Tuhan semua dipandang sama berharganya. Itu dia Bapak Ibu. Tuhan memandang kita sama berharganya. Tuhan tidak melihat besar atau kecilnya status kita Bapak Ibu. Tetapi Tuhan melihat hati yang tulus dan kasih kita dengan mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kita belajar Bapak Ibu Saudara seperti janda yang ada di Sarfat dan juga janda miskin yang ada di Bait Allah. Di mana mereka mengharapkan hidup untuk memberi dan melayani kepada Tuhan dengan kasih. Maka kita juga mencontoh dari dua tokoh ini untuk mengarahkan hidup kita untuk memberi dan melayani dengan kasih tanpa memandang status ataupun tanpa memandang istilah take and give. Ketika aku memberi, apa yang kudapatkan? Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita memberi, itu adalah ucapan syukur kita karena berkat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani, ketika kita menolong, ketika kita membantu sesama kita seperti yang diperintahkan dalam hukum kasih, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini kita mau diajak Bapak Ibu Saudara, supaya kita saling merangkul setiap anggota jemaat. Supaya kita saling menghargai anggota jemaat maupun yang besar ataupun yang kecil. Dengan menghargai sesama kita, dengan apa adanya, kita menghindari sebuah penghakiman atau pandangan rendah terhadap seseorang yang statusnya lebih rendah kepada kita. Karena kita harus mengingat Bapak Ibu Saudara bahwa status kita itu sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Kita sama-sama telah memperoleh anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, meskipun kita di sini berbeda suku, berbeda status, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita memiliki peran yang sangat penting di dalam tubuh Kristus di tengah-tengah GKI Sumut Gunung Sinabung. Makanya kita dengan berbagai-bagai latar belakang bersama-sama saling menolong, saling membantu, menjalankan status-status kita, peran-peran kita untuk membangun gereja kita ini GKI Sumut Gunung Sinabung. Itu poin yang pertama Bapak Ibu.
Poin yang kedua, saling melengkapi dan mendukung dalam keberagaman. Bapak Ibu, keberagaman di gereja bukanlah sebuah hal yang dipandang untuk memisahkan. Tetapi perbedaan itu adalah sumber kekayaan dan kekuatan. Jadi, janda yang ada di Sarfat dan janda miskin di Bait Allah, dengan segala keterbatasan mereka, dengan segala kekurangan mereka, mereka berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, sama seperti Tuhan bekerja melalui mereka, Tuhan juga bekerja melalui saya dan Bapak Ibu Saudara, karena kita ini adalah manusia yang unik, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita adalah manusia yang unik. Karena kita berbeda-beda, tetapi walaupun berbeda-beda, kita bisa menerima perbedaan itu untuk menjalankan satu pandangan yang sama, yaitu menjalankan kasih di tengah-tengah kita. Iya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kita bekerja sama, saling melengkapi, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang besar di tengah-tengah kita. Tadi kita baca di Warta Jemaat, Bapak Ibu Saudara, di poin yang ketiga, di sini ada kegiatan Natal Komisi Pemuda. Nah, jadi memang di dalam pemahaman Alkitab atau latihan KOR itu sudah disampaikan oleh majelis jemaat bahwa akan jalan beberapa pemuda ke rumah-rumah jemaat untuk meminta bantuan tali kasih, ya, seperti satu kong beras, ya Bapak Ibu, ya, satu kong beras, hampir aku bilang satu kaleng. Nah, satu kong beras, lalu apapun yang bisa Bapak Ibu berikan untuk kita boleh membantu sesama kita, anak-anak yang berada di panti asuhan Putri Sion. Dan kita harus mengingat dasar kita memberi adalah karena kasih dan ketulusan, bukan karena mau dilihat oleh sesama kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, lewat poin yang kedua, saling memperlengkapi dan mendukung dalam keberagaman, kita mau diajak untuk saling mendukung satu sama lain sesuai dengan latar belakang kita masing-masing, sesuai dengan keunikan kita masing-masing yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi dalam kegiatan gereja, kita bisa menghargai perbedaan, kemampuan atau pandangan dengan mendengarkan satu dengan yang lain. Jadi dengan kita mau mendengarkan, dengan menghargai perbedaan-perbedaan Bapak Ibu Saudara, di situ kita sudah menghindari kecenderungan untuk menonjolkan diri. Di situ kita belajar untuk membangun komunitas jemaat yang saling menghormati dan tentunya mengutamakan kasih di tengah-tengah kehidupan. Itulah poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Poin yang ketiga, memberi dengan tulus hati, bukan untuk dilihat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus memperingatkan kita untuk menghindari sikap seperti ahli Taurat, di mana sikap mereka hanya mencari pujian dari manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus mau mengajak kita lewat khotbah ini untuk meneladani janda yang memberi dengan tulus tanpa mengharapkan sebuah pengakuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan lewat khotbah ini mau ingatkan kita bahwa Tuhan tidak melihat besar atau kecilnya pemberian kita. Tapi Tuhan melihat ketulusan, bahkan keikhlasan hati kita di dalam memberikan waktu kita, tenaga kita, bahkan materi di dalam pelayanan, bahkan di dalam persembahan kita. Jadi ketika kita memberi, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita memberi kepada Tuhan. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara. Inilah pandangan yang diperlihatkan dalam kitab Raja-Raja, bahwa ketika seorang janda yang ada di Sarfat ini memberi kepada Elia, tapi dia melihat karena janji yang disampaikan oleh Nabi Elia, bahwa dengan dia memberi sedikit minyak dan tepung yang sisa terakhir ini dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi ia mau membuatnya. Lalu Tuhan memberkati janda itu tadi, sehingga ia tidak jadi seperti yang dalam pemahamannya akan mati karena kelaparan. Tapi Tuhan memberkati kehidupan. Juga sama seperti janda yang di Bait Allah. Ketika ia memberi dari kekurangannya, Bapak Ibu Saudara, ia mendapatkan sebuah pujian dari Tuhan Yesus Kristus dan menjadi sebuah teladan untuk murid-muridnya, bahkan untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita memberi, Bapak Ibu Saudara, tak perlu harus dulu banyak uang kita. Tidak. Tetapi kalau kita mau memberi, ya, kalau hati kita tulus mau beri, berilah. Tanpa adanya paksaan
tetapi dengan ketulusan hati. Ketika kita memberi waktu kita untuk ambil bagian, menjadi panitia, atau menjadi istilahnya berkontribusi dalam tengah-tengah pelayanan gereja kita, mari kita beri hati kita. Bukan supaya dilihat oleh orang, tetapi karena Tuhan yang melihat kita. Kita melayani Tuhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pelayanan, bahkan pemberian kita kepada sesama. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam 2 Kisah dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8-16 dan Injil Markus 12 ayat 38-44, ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan nilai bukanlah besar atau kecilnya pemberian, tetapi ketulusan hati dan iman kita kepadanya. Janda yang ada di Sarfat dan janda miskin di bait Allah, ini adalah contoh bagaimana seorang yang dipandang kecil oleh dunia ternyata besar di mata Tuhan, karena iman dan kasih yang mereka tunjukkan. Juga maunya demikian dalam kehidupan iman kita di tengah-tengah gereja, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita saling menghargai, marilah kita saling melengkapi. Tuhan tidak memandang status, suku, dan latar belakang kita. Tapi marilah kita jadikan perbedaan ini adalah kekayaan yang harus kita syukuri, dan pengakuan untuk membangun sebuah persekutuan yang kokoh. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara, kita menjadi gereja yang bersatu dalam kasih, yang tidak menjadikan sebuah perbedaan menjadi tembok pemisah, tetapi menjadikan sebuah perbedaan sebagai kekuatan untuk maju bersama di dalam kasih Tuhan. Jadi orang besar, orang kecil, semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita.